Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dosen dan juga kawan-kawan kelas C yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Fitri Padilla akan membawakan presentasi yang berjudul Target dan Tujuan Kurikulum. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke slide pertama. Nah, definisi tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum didefinisikan sebagai sebuah tujuan atau keadaan akhir dalam terminologi secara umum, tanpa ditandai dengan kriteria pencapaian. Perencana kurikulum berharap siswa dapat menyelesaikan semua program-program oleh kurikulum yang telah dirancang pada sekolah. Nah, secara singkatnya atau secara sederhananya, tujuan kurikulum adalah keadaan akhir yang diharapkan terjadi kepada siswa setelah kurikulum ini diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Nah, perlu diingat juga tujuan kurikulum ini dibentuk berdasarkan tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan di setiap daerah ataupun di setiap negara itu berbeda. Seperti contoh yang kita ambil, ini adalah tujuan pendidikan yang ada di Amerika. Di Amerika sendiri mereka membuat 4 poin dalam tujuan pendidikan mereka. Nah, 4 tujuan pendidikan demokrasi di Amerika pertama itu adalah realisasi diri, hubungan antar manusia, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dari keempat hal tersebut kita dapat membuat rumusan tujuan kurikulum seperti berikut. Di sini adalah contohnya, yaitu seperti program sekolah menyediakan pengalaman yang membantu meningkatkan realisasi diri. Sekolah mencari untuk mengembangkan hubungan antar manusia. Lalu tujuan sekolah adalah mengembangkan keahlian dari pembelajar yang akan memimpin negara mereka dan meningkatkan efisiensi ekonominya. Dan yang keempat itu adalah siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dari keempat poin di bawah ini, yang paling bawah ini, itu tuh semua mengandung keempat poin dari tujuan pendidikan. Artinya adalah tujuan pendidikan itu diturunkan dan akhirnya menjadi tujuan kurikulum. Oke, baiklah, selanjutnya itu ada yang namanya target kurikulum. Nah, target kurikulum adalah tujuan atau pernyataan akhir secara spesifik dan merupakan istilah terminologi yang dapat diukur. Nah, itu adalah perbedaan. Kita akan melihat perbedaannya dulu antara tujuan kurikulum dan target kurikulum. Kalau di sini dibahas target kurikulum itu dapat diukur dan lebih spesifik, sedangkan untuk tujuan kurikulum itu abstrak dan tidak bisa ditentukan kriterianya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah contoh tujuan kurikulum yang berbunyi siswa mendemonstrasikan sikap tanggung jawab sebagai warga negara, sekolah, komunitas, negara bagian, bangsa, dan dunia. Nah, di sini mereka ingin membentuk siswa yang dapat mendemonstrasikan sikap tanggung jawab, tapi mendemonstrasikannya dalam bentuk apa ini masih sangat abstrak kan. Nah, disinilah target kurikulum berperan. Target kurikulum ini seperti merincikan lagi hal-hal yang dirasa belum jelas di tujuan kurikulum. Seperti di sini saya telah mengambil contoh target kurikulum berdasarkan tujuan kurikulum yang di atas ini, yaitu pertama, selama pemilihan umum 90% siswa akan memberikan suaranya atau memilih. Nah, itu poin pertama. 100% siswa dapat memberikan sejenis sumbangan positif pada pemerintah yang bersih dan ikut memperbaiki kampanye. Lalu 90% siswa dapat menyebutkan nama kandidat yang menjalankan senat pada negara bagian dan perwakilan senat pada daerahnya masing-masing. Mereka juga dapat mengidentifikasi kandidat kepala kantor pemerintahan negara bagian. Mereka juga dapat mengidentifikasi partai politik dari beberapa kandidat.
Lanjut, itu ada 90% siswa dapat mengidentifikasi senator mereka sekarang dan perwakilannya di gedung perwakilan. Mereka juga dapat mengidentifikasi partai politik dari beberapa peserta politik. Lalu 90% siswa akan berpartisipasi di beberapa proyek yang dapat meningkatkan pemahaman internasional seperti sumbangan koin untuk UNICEF, penyumbang makanan atau pakaian untuk beberapa bencana alam di luar negeri, menulis surat untuk sahabat pena, atau berperan di sekolah lain dalam komunitas proyek internasional. Dari sekian banyak poin yang dijabarkan dari target kurikulum itu semua menjelaskan kepada satu poin, yakni tujuan kurikulum. Bagaimana membentuk siswa yang bertanggung jawab sebagai warga negara, sekolah, komunitas, dan bagian negara. Itu ditunjukkan dalam 5 poin tadi. Di sana ada berapa persennya, ada hal apa yang harus dicapai siswa. Nah, di situ jadi seperti lebih terjelaskan atau lebih jelas apabila kita melihat target kurikulum. Oke. Nah, dari semua paparan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan kurikulum adalah dapat juga disebut sebagai tujuan umum kurikulum karena bersifat luas, umum, dan bersifat abstrak. Sedangkan target kurikulum juga bisa kita katakan sebagai tujuan khusus kurikulum karena lebih spesifik, memiliki kriteria dan konkret. Negara bagian. Nah, negara bagian melalui pengumuman pada Departemen Pendidikan dapat mendesak pimpinan kurikulum untuk mengumumkan secara resmi sebuah pernyataan tujuan umum kurikulum dan pada beberapa kasus mengumumkan tujuan khusus kurikulum. Nah, jadi seperti ini birokrasinya itu dari pemerintah negara bagian itu mengumumkan sebuah atau mencetuskan sebuah gagasan tentang kurikulum. Ini adalah kurikulum kita, dan di setiap sekolah dasar di negara bagian tersebut boleh mengembangkan tujuan khusus yang ada, tetapi tidak boleh melenceng pada tujuan umum yang telah diberikan oleh para pemerintah ini. Nah, seperti contohnya negara Florida sudah mengidentifikasi 7 tujuan umum dan 1 tujuan khusus kurikulum utama. Karena kita mengambil memang contohnya adalah negara Amerika Serikat. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri tujuan umum kurikulum. Pertama itu adalah menyatakan tujuan umum adalah pernyataan dari yang ingin dihasilkan. Tujuan menetapkan kondisi yang diinginkan pada suatu populasi secara umum. Tujuan umum tidak dibatasi waktu karena tidak ada waktu khusus yang harus dicapai tujuan. Tujuan umum tidak menetapkan kriteria pencapaian tetapi menyediakan petunjuk mengembangkan sistem. Nah, lalu tujuan umum sama pentingnya, kepentingan yang sama. Artinya hal tersebut dicetuskan berdasarkan kepentingan semua orang. Lalu tujuan umum dinyatakan dalam arti luas, cukup dapat diterima pada semua level penyelenggara. Nah, artinya tidak hanya memuaskan satu pihak, tetapi sebenarnya bagusnya tujuan kurikulum ini untuk dapat memuaskan segala pihak yang diprioritaskan. Selanjutnya itu adalah tujuan umum tidak permanen, umpan balik dari seluruh evaluasi ataupun proses pembuatan keputusan. Nah, jadi selalu dievaluasi dalam jangka beberapa tahun. Selanjutnya kita masuk ke tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum tingkat sekolah distrik. Nah, di sini seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwasanya di setiap negara bagian itu ada sebuah badan yang memang dikhususkan untuk membuat tujuan-tujuan khusus di dalam negaranya atau di sini di negara bagiannya. Kemudian disalurkan hal tersebut melalui dinas pendidikan mungkin ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP ataupun SMA. Dan tujuannya adalah sama, yaitu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah mereka. Asalkan
digarisbawahi tidak melenceng dari apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah. Seperti kita ambil contoh di sini sekolah negeri di provinsi Date. Mereka sudah juga membuat sebuah tujuan kurikulum yang umum, yakni saya bacakan ini, menyiapkan siswa untuk kehidupan kerja mereka dengan menyediakan kurikulum yang saling berhubungan, metode-metode di mana siswa dapat mencari isu-isu dasar pada kehidupan. Nah, lalu menyiapkan siswa melalui kesempatan dan mendorong siswa untuk mempelajari 2 bahasa, termasuk bantuan terhadap negara bukan dari negaranya. Lalu ketiga itu meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang sudah termasuk dalam kurikulum. Lalu yang keempat, menyiapkan siswa dengan pengalaman-pengalaman komputer dan keahlian yang dibutuhkan untuk abad teknis seperti saat ini. Nah, menyiapkan pendidikan yang gratis dan sesuai kepada masing-masing siswa. Itu adalah contoh dari tujuan umum yang ditetapkan di sekolah negeri provinsi Date. Oke. Lalu di sini ada juga SMA Miami Palmetto. Nah, SMP Miami Palmetto ini memiliki tujuan khusus, yakni dapat melampaui nilai yang ditentukan oleh negara bagian berdasarkan kriteria tes referensi untuk semua tujuan khusus, baik membaca maupun matematika, dan untuk mencapai 80% semua siswa di tingkat kelas pada kemampuan dasar yang ada. Nah, itu adalah tujuan khusus yang ditetapkan oleh SMA Miami Palmetto. Kemudian kita masuk ke penyusunan pernyataan tujuan khusus kurikulum. Nah, seperti halnya dengan tujuan umum kurikulum, tujuan khusus kurikulum juga berhubungan dengan tujuan pendidikan dan filosofis. Pada dasarnya terprogram dan mengacu pada pencapaian secara kelompok. Tidak seperti tujuan umum kurikulum, tujuan khusus kurikulum dinyatakan dalam istilah yang lebih spesifik dan dapat diukur. Nah, itu adalah penyusunan pernyataan tujuan kurikulum yang seharusnya. Lanjut kepada karakteristik tujuan khusus kurikulum. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya itu, tujuan kurikulum itu dapat diubah menjadi target kurikulum atau tujuan khusus kurikulum. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Di sini kita dapat mengubah tujuan umum kurikulum ke dalam tujuan khusus kurikulum dengan menambahkan 3 elemen seperti berikut. Kita lihat istilah yang berhubungan dengan sikap dan kinerja, yaitu keahlian-keahlian tersebut dan pengetahuan yang diharapkan siswa agar dapat didemonstrasikan. Tingkat ketuntasan penguasaan materi sangat diinginkan oleh perencana kurikulum. Lalu kondisi yang harus ditandai berada kondisi yang harus dicapai berada di bawah kinerja yang akan berlangsung jika tidak siap memahaminya. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya kita masuk ke validasi dan penentuan prioritas tujuan kurikulum. Nah, di sini validasi adalah proses penentuan apakah tujuan umum dan tujuan khusus dapat diterima dan sesuai atau cocok bagi sistem sekolah yang mengajukannya. Dan di bawahnya ada penentuan skala prioritas adalah penempatan tujuan umum dan tujuan khusus dalam urutan berdasarkan kepentingan di dalam sistem sekolah. Nah, artinya di sini validasi adalah setelah sekolah menentukan atau merumuskan apa yang ingin dijadikan sebagai kurikulum, tujuan kurikulum khusus dan tujuan kurikulum umum, maka hal tersebut harus diuji apakah ini sudah masuk ke standar yang ditentukan oleh pemerintah bagian, negara bagian, apakah sudah cocok untuk diterapkan di sekolah. Hal tersebut akan diuji dengan cara-cara yang sistematis, sehingga apabila hal tersebut cocok dan tidak ada masalah, maka sekolah bisa untuk mencetuskan
ini loh tujuan kurikulum umum dan tujuan kurikulum khusus kami. Selanjutnya penentuan skala prioritasnya adalah si sekolah harus bisa-bisa dulu mendahulukan apa yang penting dan urgent pada saat ini sebelum mencetuskan tujuan kurikulum mereka. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, fungsi komite kurikulum. Komite kurikulum akan mengumpulkan tujuan umum kurikulum dengan maksud memberikan angket atau opini kepada kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kemajuan sekolah tersebut. Data seharusnya dikumpulkan dan ditafsirkan lebih baik oleh perwakilan komite kurikulum bagi berbagai kelompok yang ditanya. Misalnya, komite akan dipanggil untuk memutuskan bahwa apakah pengambilan data itu bijaksana. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang nanti akan memvalidasi bagaimana tujuan kurikulum umum dan khusus di sekolah dasar, apakah bisa diterima, apakah bisa dipakai dan sesuai dengan standarisasi. Mereka inilah yaitu komite kurikulum yang merupakan bagian dari pemerintah dan juga orang-orang perwakilan yang kemudian dibentuk dan dikumpulkan. Selanjutnya, mempertimbangkan pendapat. Setelah melakukan survei kepada semua kalangan yang berhubungan dengan pendidikan serta sekolah, komite kurikulum kemudian menimbang dan menganalisis semua pendapat tersebut, kemudian menentukan hal mana yang harus diprioritaskan dan menyatukan keadaan yang berbeda dari masing-masing kalangan. Nah, ini artinya setelah mereka dapat survei, hasil-hasilnya tersebut mereka kemudian akan berdiskusi dan menentukan seperti halnya tadi, apakah ini sesuai atau belum terhadap kebutuhan sekolah mereka. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pribadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.